komunikasi apa dengan PDIP ketika mau mengambil Pak Mas Ahaye? Jadi pertama ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat. Tambah dengan Mas Ahaye masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Ya itu hak prerogatif presiden dan ada kursi menteri kosong saya kira diisi ini proses biasa saja. Kan mereka sekarang sudah dalam koalisi. Jadi sebenarnya meresmikan saja dan mengkompensasi dalam bentuk jabatan gitu ya. Saya kira itu bagus. Ya buat saya dua-duanya teman saya selamat bekerja. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendeklarasikan diri bahwa Partai Demokrat resmi masuk ke dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Keputusan tersebut menyusul pelantikan Ahaye sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih, Demokrat secara resmi hari ini kembali berperan di pemerintahan, mengakhiri semua perjalanan kami selama ini dan insya Allah bukan hanya 8 bulan terakhir, tetapi 5 tahun, 10 tahun dan berikutnya, Demokrat selalu akan berkontribusi untuk kemajuan negeri. Hampir 10 tahun menjadi oposisi, kini Partai Demokrat resmi menerima tawaran Presiden Jokowi masuk ke dalam kabinet dan menjadi koalisi. Tidak lama setelah penyelenggaraan pemilu 2024 usai, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dilantik sebagai Menteri Agraria Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk 8 bulan ke depan. Lalu mengapa Partai Demokrat tiba-tiba bergabung dengan pemerintahan Jokowi setelah lama menempuh jalur oposisi? Benarkah jabatan Menteri Ahaye adalah hadiah dari Presiden Jokowi karena Demokrat masuk gerbong koalisi pendukung Prabowo Gibran di pemilu 2024? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara muda Partai Demokrat Diska Putri Pamungkas, kemudian politikus PD Perjuangan sekaligus juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim, serta pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat sore Mbak Diska, Bang Ciko, Bang Effendi. Selamat sore Sylvia. Oke, baik. Pertama-tama kita harus ucapkan selamat dulu ya ke Partai Demokrat, Mbak Diska. Selamat atas dilantiknya Mas Ahaye sebagai menteri yang baru. Mbak Diska, tentu pemirsa ingin tahu sejak kapan sebetulnya Presiden Jokowi meminta Mas Ahaye ini menjadi menteri. Apakah baru minggu ini atau sudah 3 minggu lalu ketika Presiden Jokowi bertemu dan bersepedaan makan bareng dengan Ahaye di Jogja? Siap, jadi tentu kalau untuk prosesnya sendiri, prosesnya cukup singkat begitu. Karena kebetulan pada hari Selasa malam, Bapak Mas Ahaye mendapatkan kontak dari Istana untuk kemudian bertemu dengan Pak Presiden pada hari Selasa, tanggal 20 Februari. Jadi pada malam harinya Mas Ahaye mendapatkan kontak untuk bisa bertemu dengan Pak Jokowi di Istana pada hari Rabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari, lalu kemudian pada tanggal 20 Februari itu kemudian sekitar jam 8 pagi Mas Ahaye bertemu secara tertutup di Istana Negara bersama Pak Jokowi untuk kemudian di saat itulah kemudian ada diskusi yang kemudian berujung pada pelantikan pada hari ini, pada hari Rabu 21 Februari. Jadi selama sekitar dalam kurun waktu 2 hari itu juga Mas Ahaye sudah sempat berkomunikasi dengan sejumlah pihak, contohnya adalah Pak Prabowo. Jadi setelah bertemu dengan Pak Jokowi pada pagi harinya, siangnya kemudian sore harinya, kemudian Mas Ahaye ketemu dengan Pak Prabowo karena kita tahu bahwa sekarang Partai Demokrat berada dalam koalisi Indonesia Maju untuk pemilihan umum 2024 ini, sehingga tentu ini adalah bentuk sowan begitu kepada Pak Prabowo. Lalu setelah itu juga berkomunikasi dengan dua mitra koalisi lainnya, Pak Zulhas dan juga Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Berarti setelah itu Mbak juga Diska, permintaan untuk Mas Ahaye jadi menteri itu baru kemarin, tapi bukan pada saat pertemuan Jokowi dengan Ahaye di Jogja ya. Karena yang kami dengar sebetulnya sudah ada pembahasan yang mengarah pada Demokrat masuk ke dalam koalisi pemerintahan sejak pertemuan di Jogja. Siap. Jadi tentu kalau kita melihat
pastilah keputusan presiden ini bukan keputusan yang hanya datang dalam 1-2 hari. Ini adalah proses yang panjang dan kami tahu bahwa selama ini meskipun kami berada di oposisi, kami selalu melakukan komunikasi yang baik dengan semua mitra, termasuk juga dengan Presiden Joko Widodo. Jadi lalu kemudian beberapa saat ini kita tahu bahwa ada komunikasi yang cukup intens dengan Mas AHY, terutama beberapa minggu terakhir ini. Kemudian tentu ini adalah, kita juga tidak bisa melihat ini sebagai hanya dalam waktu 1 dan 2 hari keputusannya, tapi tentu ini adalah bentuk dari komunikasi dan juga komunikasi yang sudah kita jalin lama, termasuk juga yang 3 minggu lalu kita tahu Mas AHY dan Pak Jokowi sempat sarapan bareng di Yogyakarta begitu. Persis, sekarang kita tidak bisa melihat kejadian 1 atau 2 hari belakangan ini. Jadi apakah ketika ada dugaan bahwa masuknya AHY ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi saat ini itu tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan Demokrat pada saat pemilu 2024, yaitu bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Gibran. Bagaimana itu, Mbak Diska? Ya, tentu kami juga tidak bisa memungkiri bahwa selama ini ketika Partai Demokrat berkomitmen untuk masuk dalam koalisi Indonesia Maju, kami juga tentu melakukan kesepahaman dan juga melakukan diskusi-diskusi dan komunikasi yang intens dengan partai-partai pendukung pemerintah saat ini. Lalu kemudian juga setelah itu tentu kami juga tetap selalu menitipkan ada agenda perubahan dan perbaikan. Kami mungkin di televisi, di publik kita tahu bahwa saat ini Partai Demokrat mendukung keberlanjutan, perubahan dan perbaikan, sehingga kita tahu bahwa ini adalah suatu hal yang menjadi satu nafas yang sama, sehingga kemudian ini adalah bagian dari keberlanjutan. Dan kami melihat bahwa saat ini Mas AHY menjadi menteri adalah salah satu bentuk tugas amanah yang diberikan kepada Mas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan juga sebagai salah satu aset bangsa. Jadi kami melihat ini sebagai tanggung jawab. Kalau Mas AHY ini kan sebagai prajurit, dia selalu bilang bahwa tugas adalah kehormatan yang harus diamanatkan dan dijalankan dengan baik. Berarti salah tidak Mbak Diska kalau misalnya disebut ini adalah politik barter atau politik balas budi Presiden Jokowi kepada Demokrat? Kami kita tidak bisa melihatnya hanya seperti hitam putih. Kita tahu bahwa selama ini komunikasi berjalan dengan intens. Kami tahu bahwa selama ini politik dan koalisi juga berjalan sangat cair. Jadi kami melihat ini bukan sebagai barter atau apa. Apalagi kalau melihat tadi Pak Jokowi melihat Mas AHY bukan hanya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tapi juga sebagai aset bangsa. Dia melihat bahwa Mas AHY punya potensi dan punya potensi dalam kepemimpinan dan manajerial. Dan menurut kami ini adalah mungkin Pak Jokowi melihat ini sebagai momentum yang terbaik untuk membuat satu lagi aset bangsa, anak muda Indonesia untuk masuk ke kepemimpinannya saat ini. Oke, sekarang saya pindah ke Bang Ciko ya. Kalau Demokrat tidak melihat ini sebagai barter politik, apakah PDI Perjuangan melihat ini persis ini adalah barter politik karena Demokrat sudah mendukung Prabowo Gibran di pemilu 2024? Tentu pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu buat Agus Harimurti Yudhoyono ya. Selamat sudah menjadi menteri pada akhirnya. Tentunya ini juga hal yang menggembirakan bagi Partai Demokrat. Selamat Diska. Tapi kalau pertanyaannya Silvi tadi, ya kita nggak mau terlalu sejauh itulah. Apapun itu, menteri itu ditunjuk oleh presiden dan emang itu hak penuh seorang presiden ya di negara yang sistemnya presidensial ini. Masalah politik tentunya tidak terlepas dari balas budi ya kan, dan barter ya, dari dukungan tentunya, who gets what, when and how ya kan, dan hal-hal seperti itu terjadi. Dan saya rasa sampai di situ aja lah komentar saya mengenai itu, karena ya ini hari yang menggembirakan buat Diska, Partai Demokrat dan AHY. Ya selamat kita ucapkan, semoga bisa mengemban amanat ini dengan baik. Tapi tadi Mas Ganjar sempat mengatakan ada kata-kata kompensasi, Bang Ciko. Ini adalah wajar, ini adalah kompensasi. Betul, tadi saya juga sampaikan sesuatu hal yang wajar dalam politik bila kita ada semacam barter dukungan ya kan, kemudian ada yang didapatkan seperti yang saya katakan, ini kan rumusnya politik ya, who gets what, when and how ya kan, hal-hal seperti itu ya, bagaimana kapan siapa yang akan mendapatkan sesuatu, kapan dan bagaimana caranya, dan salah satunya ya memang tentunya dari salah satunya tentu melalui dukungan, dan ini sesuatu hal yang wajar dalam politik.
Wajar juga tidak kalau Presiden Jokowi ketika mau melantik AHY sebagai menteri itu tidak berkomunikasi dengan partai-partai pendukung pemerintahan yang sudah ada selama ini, apalagi kepada PDI Perjuangan? Tadi sendiri pertanyaan ini pun sudah saya jawab tadi di awal, bahwa ketika menunjuk seorang pembantu presiden itu adalah hak sepenuhnya seorang presiden. Komunikasi ini kan masalah adab dan etika aja. Jadi ya kita sudah paham lah adab dan etikanya kan terakhir-akhir ini. Bagaimana? Nggak paham, Bang Ciko? Adab dan etikanya bagaimana? Banyak sekali etika yang sudah dilanggar ya, tetap jadi intinya kita udah mengikuti aja lah apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi, karena kita gini loh, bagi PDI Perjuangan maupun bagi Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud dan TPN Ganjar Mahfud yang sampai hari ini masih bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di pemilu ini, itu menjadi fokus kami. Hal-hal seperti penunjukan menteri dan pengangkatan menteri, ya kan, ini tidak terlalu menjadi permasalahan yang besar bagi kami. Sudah biasa ya, sekarang PDI Perjuangan ya. Oke, Bang Effendi. Ya. Baik, oke. Iya. Bang Effendi, kalau Demokrat gabung ke pemerintah itu sudah hal yang tidak mengejutkan lagi ya, Bang Effendi? Audionya belum dibuka, Bang Ege. Baik ya, saya coba mudah-mudahan tidak double suaranya ya. Nah, sudah. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat juga kepada Ketua Umum Partai Demokrat, keluarga besar Partai Demokrat dan Diska ya. Ya, terima kasih, pada akhirnya masuk juga ke dalam kabinet, dalam pemerintahan. Nah, tapi kalau kita bicara soal alasannya, ya bisa beda tipis-tipis lah dalam komunikasi politik. Maksud saya, kalau dulu jadi dengan Anies, ya pasti Diska ceritanya lain lagi pada hari ini begitu. Kemudian, apakah ini dianggap sebagai hadiah, sebagai balas budi? Bahkan ada juga yang bilang karena tidak tahan beroposisi. Iya, nggak apa-apa, itu semua interpretasi orang. Karena Sylvia, paling tidak kita lihat Mas AHY ini pejuang dalam politik. Dia maju pilkada di DKI ketika bapaknya sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden misalnya. Kan, jadi itu tidak melalui proses MK dan sebagainya lah. Nah, bahwa kemudian ini dikaitkan dengan upaya apakah sudah berdiskusi dengan PDI Perjuangan atau tidak, saya rasa Ciko dan kita semua pemirsa sudah maklum lah bahwa hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan itu bisa kita sebut sebagai romantisme lah ya. Kalau sekarang kan sudah jelas posisinya beda-beda. Jadi alasan kuat untuk mengangkat Pak AHY ini tinggal prerogatif presiden. Nah, muncul di luar sana pertanyaan lebih kepada ekspertisnya. Apakah ini akan menjadi second kabinet ya? Kabinet bekerja yang kuat, tapi saya juga senang bahwa AHY tadi mengatakan ini nggak terlalu dekat dengan bidang keahlian dia, apalagi waktunya tinggal 8 bulan, tapi dia akan bekerja untuk service excellence ditambah dengan manajemen dan leadership gitu. Pada sisi lain kita harus lihat, saya kutip Hanta Yuda lah ya, supaya saya lebih aman juga gitu. Kan dalam masa-masa saat ini ada upaya pecah, perkuat, dan rangkul. Nah, saya rasa ini dalam upaya perkuat dan rangkul. Begitu, Sylvia? Oke, baik. Dalam upaya perkuat dan rangkul, ketika sekarang mayoritas partai itu berada dalam koalisi pendukung pemerintah, praktis hanya tersisa PKS. Apakah nanti akan ada partai mungkin yang menyusul PKS seperti partainya Bang Ciko? Nanti kita akan ulas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Dan ada kursi menteri kosong, saya kira diisi, ini proses biasa saja. Kan mereka sekarang sudah dalam koalisi. Jadi sebenarnya meresmikan saja dan mengkompensasi dalam bentuk jabatan gitu ya. Saya kira itu bagus. Ya buat saya dua-duanya teman saya, selamat bekerja gitu. Baik, kembali kami lanjutkan lagi perbincangan. Bang Ciko, kembali ke Anda sebelum ngomongin nanti masa depan PDI Perjuangan ya di koalisi pemerintahan. Saya ingin apakah betul bahwa masuknya
Demokrat ke dalam pemerintahan Jokowi saat ini itu semakin mengonfirmasi bahwa memang ada keterlibatan aktif dari Presiden Jokowi pada saat pemilu 2024 dalam hal pemenangan Prabowo Gibran, sehingga hasilnya pun masih kita bisa lihat sampai sekarang. Demokrat akhirnya bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Pertanyaannya pertanyaan yang saya udah jawabannya, semua orang tahu bahwa keterlibatan aktif presiden ini kan dengan kasat mata kita bisa lihat ya dari sejak awal. Ya kan banyak hal justru baik yang terlihat, terucap, ya kan beliau menunjukkannya dengan sikap-sikap dan juga hal-hal yang masih diduga seperti intervensi untuk meloloskan Gibran sebagai calon melalui intervensi beliau di MK, ini masih dugaan, tetapi ini juga dugaan yang cukup kuat dari masyarakat. Saya rasa ini sesuatu hal yang kita semua bisa mengetahui bahwa Presiden jelas ada keberpihakan, jelas juga secara aktif. Bisa kita lihat. Kalau begitu, Bang Ciko, PDI Perjuangan apakah masih akan tinggal diam sampai saat ini? Kalau kami pantau kan tadi pagi Menteri PDI Perjuangan banyak yang tidak hadir, yang hadir hanya Menteri Azwar Anas begitu. Apakah ini sebagai sinyal-sinyal bahwa PDI Perjuangan tidak akan lama lagi berada dalam koalisi Jokowi? Saya tidak tahu dan terus terang aja ya, karena memang DPP belum menggelar rapat dan belum ada keputusan resmi yang dibagikan pada kader-kader termasuk saya, jadi saya tidak bisa terlalu jauh menjawab soal itu. Tapi kan kita bisa tahu posisi di mana Pak Jokowi berada, ya kan dalam Pilpres kemarin dan akhir-akhir ini, dan itu aja yang kita bisa lihat bersama. Ya, kita sama-sama, karena fokus kita terus terang aja masih menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait pemilu. Bang Ege, kalau kita mengukur masa depan PDI Perjuangan ya, terhitung sejak sekarang deh setelah pemilu 2024 sampai nanti di pemerintahan baru, masih tepatkah untuk berada dalam koalisi pemerintahan atau sebaiknya gabung saja sama PKS sejak sekarang menjadi koalisi, menjadi oposisi? Ya, saya rasa PKS, Partai Demokrat, apalagi PDI Perjuangan itu sudah terlatih ya untuk menjadi oposisi dalam jangka waktu yang panjang dan menghadapi berbagai tantangan. Tapi yang mau saya mungkin luruskan itu mengenai koalisi yang terbentuk saat ini. Rasanya bukan demikian kan Ciko ya, karena saat ini sampai 20 Oktober di Indonesia itu seakan-akan koalisinya masih yang ini. Sementara pemenang pemilu kemarin itu adalah koalisi setelah 20 Oktober kan. Nah itu yang harus kita luruskan, padahal pemilu kita itu 14 Februari 2024. Itu logika-logika yang masih belum bisa masuk di akal kita gitu. Bahwa ada orang misalnya menyampaikan perubahan, lalu perubahannya ditahan dulu sampai 20 Oktober 2024. Apalagi posisi PDIP juga kan sekarang ini sedang agak bingung. Jadi Sylvia, Indonesia ini sangat unik ini. Komposisi politiknya, komposisi koalisinya, tanggal-tanggal berkoalisi atau bukan. Nah kalau kembali ke Sylvia, tentu saja ini yang justru menjadi bahan pikiran dari Bapak Joko Widodo, yaitu apa? Membayangkan kalau betul PKS, Nasdem, kemudian PKB dan PDIP menjadi oposisi gitu ya. Padahal program-program yang sedang dilancarkan oleh Prabowo Gibran sambil kita menunggu rekapitulasi ya real count yang sesungguhnya nanti itu kan adalah program-program populisme yang membutuhkan sangat banyak dana ya. Dan di sana sini bagaimana menjelaskan tentang bansos kemarin misalnya. Nah itu harus dari sekarang dan Pak Jokowi sudah melakukan itu dengan tadi ya ada pecah, perkuat, rangkul. Nah ini bagian yang perkuat dan rangkul. Jadi kalau menjawab langsung kita tetap berharap PDI Perjuangan ya mungkin sekarang gilirannya menunjukkan kembali jati dirinya sebagai oposisi. Mungkin nanti bersama PKS, Nasdem, dan PKB. Itu logika-logika komunikasi politik yang lurus-lurus dan jernih. Baik, oke, baik. Mbak Diska, kita kembali lagi soal hubungan Demokrat dengan pemerintahan Jokowi selama ini.
Panas dingin hubungan Demokrat dengan pemerintahan Jokowi itu kan sudah terjadi, bahkan dulu Demokrat menuding ada upaya dari istana untuk mencaplok Demokrat lewat Kepala KSP Muldoko. Pak SBY juga pernah menulis buku Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi. Jadi dengan kehadiran Demokrat sekarang dalam koalisinya Jokowi, apakah akan mengubah cara pandang Demokrat terhadap dulu apa yang diaspirasikan Demokrat dulu? Ya, oke. Pertama mungkin Mbak, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Ciko dan juga tentu ini adalah berarti kita saat ini bermitra dalam satu koalisi pemerintahan yang sama dengan PKB, Nasdem, lalu kemudian PDIP yang juga saat ini masih membantu Presiden begitu. Sehingga ya tentulah ini tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain, melihat bahwa saat ini tentu masih banyak meskipun ada pemilu kemudian, tapi tentu kita masih melihat bahwa masih ada pemerintahan yang berjalan di mana di dalamnya masih ada partai-partai yang selama ini mungkin ada perbedaan arah dan pilihan dalam pemilu 2024, tapi tentu saya juga harus sungkem dulu sama Bang Ciko karena kita sekarang saat ini juga masih dalam satu kerjasama yang sama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama PDIP dan teman-teman PKB, Nasdem dan yang lainnya begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentu Mbak, ini adalah mungkin kita bukan tidak mengubah cara pandang. Ini bukan masalah mengubah cara pandang, tapi tentu ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan aspirasi yang selama ini kita Partai Demokrat hanya bisa di luar sebagai oposisi, tapi tentu saat ini ketika Partai Demokrat mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut dalam pemerintahan Presiden, setidaknya dalam 8 bulan ke depan, tentu apa yang selama ini diaspirasikan oleh Partai Demokrat selama ini di luar, tentu sekarang bisa dia dari dalam melakukannya begitu. Jadi tentu ini bukan masalah mengubah cara pandang, tapi tentu kalau selama ini kita hanya bisa melakukan aspirasi dari luar, sekarang justru kami akan membantu apa yang bisa kita bantu dari Partai Demokrat untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo setidaknya sampai 8 bulan ke depan untuk akan tetap kritis atau lebih kompromistis nanti? Menurut saya tidak ada yang kompromistis. Tentu dalam politik ini kan tidak pernah ada yang seolah-olah ada hitam dan putih begitu. Kita juga tahu bahwa saat ini meski pemilu saat ini rasanya agak cukup hangat begitu, tapi tentu kita lihat bahwa masih banyak pembantu-pembantu presiden dari partai politik yang selama ini tentu berbeda pilihan politik dalam pemilu 2024 saat ini masih berada dalam koalisi pemerintahan. Jadi tentu ini bukan masalah lain, tapi tentu ini adalah bagian bagaimana kita sama-sama menjalankan bangsa ini terlalu besar untuk sudah kami tangkap. Sayang sekali harus kita akhiri karena sudah mau azan ini, tapi sudah kami tangkap informasinya Mbak Diska, Bang Ege, Bang Ciko. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Terima kasih, selamat bekerja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.